Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, semangat belajar. Selamat datang di channel kami Sinau Matematika bersama Mbak Iis. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu perbedaan faktor, faktor prima, dan faktorisasi prima. Ya, sebelum kita membahas tentang ini, kita harus mengetahui tentang bilangan prima, ya. Yang pertama kita harus mengetahui tentang bilangan prima. Bilangan prima. Biar nanti kita mudah untuk membedakan antara faktor, faktor prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima sendiri adalah bilangan asli yang mana angkanya lebih besar dari 1, ya. Saya tulis lagi ya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang mana angkanya lebih besar dari 1, lebih besar dari 1 dan habis dibagi bilangannya sendiri, atau dan hanya bisa dibagi dengan bilangannya, saya tulis pilih ya, bilangannya sendiri. Ya, bilangan prima itu bilangannya lebih dari 1, ya. Bilangannya lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi bilangannya sendiri atau habis dibagi dengan bilangannya sendiri. Lebih dari 1. Contohnya, kita tulis sini ya. Contoh dari bilangan prima. Tadi kan bilangannya lebih dari 1 ya. Jadi 2. Jadi yang pertama contoh bilangan prima adalah 2. Selanjutnya 3. 4 bisa nggak Mbak? 4 nggak bisa karena 4 ini bisa dibagi oleh 2. Nah, syarat bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangannya sendiri. Jadi 4 itu tidak termasuk bilangan prima. Selanjutnya 5. Nah, 5 adalah bilangan prima karena hanya bisa dibagi dengan 5 sendiri. 5 bagi 1, 5. Karena kan syaratnya lebih dari 1. Bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 4 pun nggak bisa. Makanya 5 adalah bilangan prima. Terus 6. 6 Kak. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Jadi 6 bukan bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah 7. 8 tidak. 9 juga tidak. Selanjutnya berapa? 11. 13, 17 dan seterusnya. Syaratnya kita harus memahami konsep pembagian dan perkalian supaya kita nanti lebih mudah ya untuk belajar tentang faktor-faktor prima dan faktorisasi prima. Kita harus menguasai konsep pembagian dan perkalian. Nah, jadi kan yang pertama sekarang kita akan belajar tentang faktor. Ya, ini dari bilangan prima adik-adik sudah paham ya. Saya ulangi sekali lagi, bilangan prima itu bilangan yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan bilangannya itu sendiri. Sampai sini adik-adik paham ya? Ya, mudah sekali. Sekarang kita bahas yang langsung ke subpokok. Faktor.
faktor. Loh, faktor itu apa, Mbak? Ya, kita bahas sekarang. Faktor adalah pembagi suatu bilangan. Ya, faktor adalah pembagi suatu bilangan yang dapat membagi habis, ya. Pembagi suatu bilangan bagi suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya. Dari bilangan prima sekarang kita ke faktor. Faktor adalah pembagi suatu bilangan. Jadi pembaginya, ya, pembaginya yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi ketika dibagi, bilangannya akan habis, ya. Sekali lagi saya tekankan, adik-adik harus menguasai konsep perkalian, harus menguasai konsep perkalian dan pembagian, ya. Adik-adik harus menguasai konsep ini, ya. Kalau adik-adik belum menguasai konsep ini, nanti akan kebingungan untuk memahami antara bilangan prima itu yang gimana, Mbak, faktor itu yang apa, apalagi faktor prima, apalagi faktorisasi prima. Jadi perbanyak berlatih perkalian dan pembagian, ya. Contohnya, contoh dari faktor, misalkan faktor dari 12 adalah nah, kan faktor adalah pembagi suatu bilangan, ya. Jadi kita kerjakan di sini, jawab. Berapa? 12. Jadi enggak ini tidak harus bilangan prima, ya. Semua bilangan boleh, bilangan bulat. 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2 hasilnya berapa? 6. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi habis, ya, ketemunya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi berapa? 5 bisa enggak? Enggak bisa, karena 12 dibagi 5 tidak akan habis jawabannya, pasti tersisa. Jadi dibagi 6, ketemunya 2. Terus 12 dibagi 12 hasilnya 1. Jadi faktor prima dari 12 adalah ini, ya. Jadi faktor jadi faktor bukan faktor prima, ya. Faktor dari 12 adalah, kita lihat yang di sini, pembaginya kan pembagi suatu bilangan. Ya, pembaginya yang mana? Nah, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Sampai sini adik-adik paham, ya? Misalkan saya kasih contoh 14. Nanti bisa adik kerjakan di rumah, ya. Faktor dari 14 itu berapa? Ya. Ini menggunakan konsep pembagian. Terus ini konsep pembagian. Udah, ya, adik-adik? Sekarang ada gambaran, ya. Oh, jadi faktor itu adalah pembagi. Bilangnya dari 1, ya. Bisa 1 atau 2 tergantung nanti bilangan yang
minta. Sampai sini adik-adik paham ya? Nanti kalau paham, sekarang kakak lanjutkan dengan konsep yang perkalian. Sekarang kita membahas tentang konsep perkalian. Tadi kan adik-adik membahas yang pembagian ya. Sekarang bagaimana untuk mencari faktor dari suatu bilangan tapi menggunakan konsep perkalian. Nah, ini contohnya sama, 12 ya. Jadi kita perkalian, jadi 1 dikali berapa, hasilnya 12. Kali berapa adik-adik? Ya, dikali 12. Terus 2 dikali berapa, hasilnya ada 12. Dikali 6. Sekarang 3 dikali berapa, hasilnya ada 12. Dikali dengan 4. Pintar. Sekarang 4 dikali berapa, hasilnya menjadi 12. Dikali 3. Dan berapa? 5 nggak bisa ya adik-adik? 6. 6 dikali berapa, hasilnya 12. Dikali dengan 2. Dan 12 dikali berapa, hasilnya ada 12. Dikali dengan 1. Jadi sama hasilnya ya. Yang tadi juga bilangan faktor dari 12 adalah berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita tulis ini ya. Jadi faktor dari 12 adalah 1, yang kita lingkar di sini ya, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi adik-adik sekarang sudah paham ya apa itu faktor dan bagaimana mengerjakannya. Ya, udah. Dari sini pasti adik-adik lebih paham lagi ya. Kalau tidak paham atau kurang paham, nanti tinggalkan pesan di kolom komentar. Besok kakak akan upload lagi tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi belajar matematika mudah dan menyenangkan. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial yang adik-adik punya supaya kami semangat membuat video-video lagi, tentunya dengan pokok pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.